와, 혼자 뭐해요 여기서? 아 존나 밝히네. 아 씨발 선생이 학생 무릎에 앉았네. 나랑 사귈까? Di Korea, ada sebuah sekolah elit bernama Mong High School, tempat anak-anak dari keluarga kaya dan berpengaruh menempuh pendidikan. Di balik megahnya sekolah ini, ada seorang siswa bernama Hun Sukung yang terkenal angkuh sekaligus kejam. Ia kerap mencari gara-gara, merundung, bahkan mempermalukan siswa lain yang dianggap lebih lemah. Anehnya, pihak sekolah seolah memilih pura-pura tidak melihat. Para staf dan guru menutup mata karena takut berurusan dengan keluarga Sukung yang punya kekuasaan besar. Salah satu korban yang paling sering jadi bulan-bulanan adalah Gojong. Hampir setiap hari, Sukung bersama dengan gengnya mengganggu anak itu, dan parahnya, aksi mereka sempat direkam oleh seorang siswi bernama Mi. Di tengah kondisi tersebut, datanglah sosok baru bernama Song-in, yaitu guru magang yang baru ditempatkan di Mong High School. Ia berusaha ramah, menyesuaikan diri, dan menjalani pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, berharap suatu hari mendapat rekomendasi untuk menjadi guru tetap. Suatu hari, ketika berada di toilet sekolah, Song-in tak sengaja mendengar dua guru senior bernama Ejgon dan Hun sedang membicarakan guru sebelumnya yang pernah menempati meja kerjanya. Karena penasaran, ia mencoba mencari tahu lewat internet. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa guru tersebut ternyata meninggal akibat tekanan dan perundungan yang dilakukan murid-murid di sekolah itu. Lebih mengejutkan lagi, guru-guru lain menganggap kejadian semacam itu sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Saat berjalan di lorong, Song-in tiba-tiba dipanggil oleh seorang guru senior bernama Jang Yong. Di ruangannya, Jang Yong memperlihatkan sisi gelap Myung High School, termasuk sebuah rekaman video tahun lalu yang menampilkan Sukung dan gengnya merundung seorang penjual kimbap tua. Beruntung cucu si nenek yang kebetulan adalah Gojong sendiri datang menolong, meskipun akhirnya membuat dirinya justru jadi target berikutnya. Sejak saat itulah, Gojong selalu menjadi target Sukung dan gengnya itu, apalagi dia bisa bersekolah di sana jalur beasiswa dan dianggap miskin oleh Sukung. Song-in kaget sekaligus geram, tapi Jang Yong menasihatinya untuk tidak ikut campur. Ia pun hanya bisa mengangguk, walau dalam hatinya merasa tidak tenang. Malam harinya, Song-in terlihat di sebuah gym tinju. Rupanya, selain mengajar, ia adalah seorang instruktur tinju di sana. Tidak lama kemudian, datang temannya yaitu Kwon Jong yang kini menjadi polisi untuk berlatih bersamanya. Di sini terungkap bahwa Song-in dulunya adalah atlet berbakat dalam judo, taekwondo, dan bahkan sempat digadang-gadang bisa meraih medali emas di cabang tinju. Sayangnya, mimpi itu kandas karena ayahnya yang bernama Yong Tach terlilit banyak hutang sehingga Song-in harus merelakan tabungannya demi menyelamatkan gym agar tak disita. Berkat kerja kerasnya selama 10 tahun, gym itu pun masih bisa bertahan. Seusai berlatih, ia menemukan beberapa topeng hewan di gym. Ia sempat heran, namun Kwon Jong menduga topeng-topeng itu adalah koleksi ayahnya yang dulu sering diambil dari anak-anak yang berlatih di sana. Keesokan harinya di sekolah, Song-in tetap berusaha menjaga sikap baik di depan semua orang. Bahkan saat mendapati beberapa murid merokok, ia memilih diam demi menjaga citra agar bisa mendapat rekomendasi guru tetap. Di sisi lain, Sukung bersama gengnya menonaktifkan kamera CCTV sekolah untuk kembali mengganggu Jong. Song-in yang melihatnya awalnya teringat nasihat Jae-yong untuk tidak ikut campur. Namun ketika melihat aksi mereka sudah terlalu keterlaluan, ia tidak tahan lagi dan akhirnya turun tangan. Pada saat yang sama, seorang murid bernama Bon-in mendekatinya dan memperingatkan bahwa keluarga Sukung sangat berpengaruh. Ayahnya kepala kejaksaan, ibunya seorang pengacara, dan pamannya bekerja di kepolisian. Dengan latar belakang seperti itu, Sukung hampir mustahil tersentuh hukuman. Song-in sempat bingung, tapi ia punya cara sendiri. Ia pura-pura menerima telepon lalu menghampiri tempat Sukung hampir menendang Jong.
형 가자. Dengan tenang, ia menghentikan keadaan dengan menyuruh Jogong kembali ke kelas, sekaligus meminta maaf kepada Sukung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aksi itu membuat Sukung kesal karena rencananya gagal. Ia curiga dan bertanya-tanya siapa sebenarnya So-in. Temannya yaitu Omin menjelaskan bahwa So-in adalah guru baru yang menggantikan guru sebelumnya yang meninggal akibat perundungan mereka. Mendengar itu, Sukung naik pitam dan memperingatkan Omin agar tidak pernah membicarakannya lagi. Sementara itu di malam hari, seorang siswa bernama Biang Zini yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar ayam goreng terlihat sedang berlatih tinju di sela kesibukannya bersama seorang teman bernama Yong Touch yang ternyata merupakan ayah So-in. Restoran tempatnya bekerja dimiliki oleh Suok yang dulunya juga seorang petinju. Setelah sesi latihan singkat, Yong Touch bercerita tentang seorang petinju muda yang pernah ia latih, namun karirnya hancur akibat kesalahan sang ayah, di mana itu adalah menyindir dirinya sendiri dan tidak spesifik menyebutnya. Hari berikutnya, So-in kembali menemui si Jong. Anak itu menceritakan bahwa ia sudah mencoba melapor ke pihak sekolah, tetapi tak ada satupun guru yang berani bertindak karena takut dengan keluarga Sukung. Saat mencoba melapor ke polisi pun hasilnya menemui buntu karena polisi hanya mau menindak jika ada bukti yang jelas. Jong menegaskan bahwa ia tidak ingin pindah sekolah, ia hanya ingin Sukung mendapat hukuman setimpal. Ia pun memohon bantuan So-in, membuat sang guru magang semakin delima. Di sisi lain, orang tua Sukung terus berusaha menjaga citra anaknya dengan rajin mengirimkan makanan untuk para guru, sehingga sebagian besar dari mereka memilih tutup mata terhadap kelakuan putra penyumbang utama sekolah itu. Malam harinya, So-in yang sedang berada di rumah terus memikirkan nasib Jong. Ingatannya lalu kembali ke masa lalu saat ia kalah di final tinju wanita. 내 딸은 좀 전에 링에서 죽었어. 너 이제 내 딸 아니야. Saat itu ayahnya yaitu Yong Touch marah besar dan mengatakan bahwa ia seharusnya bisa menang dengan mudah. Karena kecewa, sang ayah bahkan sempat mengatakan bahwa So-in bukan lagi putrinya karena putrinya yang sebenarnya sudah mati di atas ring tinju. Kembali ke masa kini, pada jam istirahat sekolah, So-in memberanikan diri menemui Sukung dan gengnya di atap sekolah. Ia meminta mereka untuk berhenti merundung siswa lain. Namun Sukung marah dan memperingatkan agar ia tidak ikut campur jika tidak ingin mendapat masalah. Selesai kejadian itu, para guru menerima sebuah notifikasi berita dari komite pendidikan yang berisi laporan mengenai seorang siswa di Myung High School yang telah membuat banyak siswa dan guru menderita akibat kekerasan. Berita itu membuat semua guru terkejut. Kepala sekolah yaitu Jeo sangat marah dan ingin tahu siapa yang membocorkan informasi tersebut. Tak lama kemudian, ibu tiri Sukung dan pamannya datang ke sekolah dengan penuh amarah. Semua guru bungkam tidak berani berbicara, hingga akhirnya So-in maju dan mengaku bahwa dialah yang melaporkan hal itu ke komite pendidikan. Ino kemudian memukul kepala So-in, namun ia memilih diam karena sadar tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Sukung. 분분담는 기집애 같으니라고 굴러먹다 온 개뼈 따구 같은 당장 파면시켜요. Di ruang kepala sekolah, Sukung bertanya kepada kepala sekolah Jeo apa yang akan terjadi pada So-in. Saat Jeo berkata akan memecatnya, Sukung malah menendang kaki kepala sekolah dan berkata bahwa ia tidak mengizinkan So-in dipecat. Jeo yang takut kehilangan posisinya akhirnya menyetujui permintaan Sukung. Di luar sekolah, So-in yang frustasi kemudian membicarakan masalah ini dengan Kwon Zong. Namun Kwon Zong menjelaskan bahwa situasi ini rumit karena tanpa bukti yang jelas, laporan Jong bisa dianggap fitnah dan justru membuatnya ditangkap. Mendengar itu, So-in semakin frustasi. Ketika pulang ke apartemen, ia melihat ayahnya sedang menjemput anak-anak seusai latihan tinju. Namun, So-in tidak menunjukkan rasa senang. Ia hanya melewatinya tanpa bicara meski sang ayah mencoba menyapa.
Malam itu, saat berada di sebuah minimarket untuk membeli ramen, Song-in kembali berpapasan dengan Sukung dan gengnya. Mereka mulai mengganggunya dan berkata bahwa ia tidak akan sanggup melawan mereka semua. 씨발 기관장 나 진짜 진심이야 희민아. Saat itu, Song-in teringat nasihat Jang Yong bahwa melawan Sukung hanya akan membuatnya terjerat masalah hukum, apalagi pamannya bisa dengan mudah menghancurkan karirnya sebagai guru magang. Dalam perjalanan pulang sambil terus memikirkan masalah itu, ia tanpa sengaja menabrak seorang pria mabuk di jalan. Pria itu marah dan memukul kepala Song-in. Hal itu memicu kemarahannya dan ia membalas dengan menendang pria tersebut hingga pingsan. Kejadian itu membuat Song-in semakin yakin bahwa ia harus menemukan cara untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan Sukung. Sementara itu, Sukung dan gengnya sedang bermain basket. Ketika seorang pemain lain tidak sengaja menabraknya, ia marah besar hingga terjadi perkelahian. Dari kejauhan, Song-in menyaksikan situasi tersebut. Ia lalu memakai sebuah topeng kucing dan lalu menyerang Sukung. Kebetulan Biang Jini yang sedang mengantar pesanan ayam goreng melihat kejadian itu dari jauh. 너 뭐냐? 뭘 보고 있는 거냐? Namun polisi tiba-tiba datang dan membubarkan perkelahian tersebut sehingga Sukung dan teman-temannya pun akhirnya kabur. Keesokan harinya, Song-in merasa puas karena berhasil memberikan pelajaran kepada Sukung. Berita tentang seorang sosok bertopeng kucing yang berani melawan Sukung langsung menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Para guru dan murid menganggap sosok bertopeng itu sebagai pahlawan. Sukung sendiri sangat marah ketika melihat mejanya dipenuhi gambar topeng kucing yang digambar oleh para murid. Ia melempar mejanya dengan kesal dan tidak peduli pada pelajaran di kelas. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan sekolah bersama teman-temannya. Masih dengan amarah yang membara, ia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga membuat teman-temannya ketakutan. Di sisi lain, Song-in kembali ke gym tinju dengan perasaan puas karena sudah melawan Sukung. Namun, Kwon Jong yang mengetahui bahwa Song-in adalah sosok bertopeng kucing memperingatkannya agar tidak melanjutkan aksi itu karena masih ada cara lain untuk mencari keadilan. Sementara itu, Sukung dan gengnya kembali melakukan aksi kejam. Kali ini mereka memaksa Jong untuk turun dari tangga tanpa mengenakan baju dan dengan kantong plastik menutupi kepalanya. Setelah sampai di lantai dasar, Jong berlari ketakutan hingga tiba di restoran ayam goreng tempat Biang Jini bekerja. Sunuk, pemilik restoran, terkejut melihat kondisi Jong dan segera menolongnya. Biang Jini yang panik segera bergegas naik motor menuju gym untuk memberitahu Song-in. Saat itu, Song-in sedang bersiap membuat topeng kucingnya, namun Biang Jini tiba-tiba datang dan menceritakan apa yang dialami oleh Jong. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tahu Song-in adalah sosok bertopeng kucing karena sebelumnya ia yang diam-diam melapor polisi saat terjadi perkelahian basket. Sementara itu di restoran, Jong yang sudah tidak tahan lagi dengan semua perundungan mengambil sebilah pisau dan berusaha menyerang Sukung. Di sisi lain, Sukung justru merasa puas ketika mengetahui bahwa Mi merekam Jong saat dipaksa turun tangga. Ia bahkan meminta seorang temannya untuk mengedit video tersebut untuk kemudian diunggah ke Facebook. Namun Mi merasa muak dengan perilaku buruk Sukung dan memilih pergi. Tak lama setelah itu, Song-in dengan mengenakan topeng kucing mendatangi sebuah biliar hall dan langsung terlibat pertarungan sengit dengan Sukung.
Saat keduanya bertarung, Jong tiba-tiba muncul dengan membawa pisau. Song In sadar bahwa Jong berniat melukai Sukung, di mana ia berusaha menghentikannya meskipun akhirnya terkena luka cukup parah akibat pisau tersebut. Karena kehilangan banyak darah, Song In segera dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya yaitu Yong Touch sangat khawatir dengan kondisi putrinya. Saat melihat topeng kucing milik Song In, ia merasa marah dan berniat membalaskan dendam kepada Sukung. Ia pun pergi mengenakan topeng itu dan langsung menantang Sukung untuk bertarung. Beberapa waktu kemudian, setelah merasa lebih baik, Song In meminta izin kepada Kwon Jong untuk meninggalkan rumah sakit. Ia ingin melindungi Jong dari ancaman lebih lanjut. Saat keluar dari ruangan perawatan, ia terkejut melihat ayahnya duduk di kursi dalam keadaan babak belur akibat bertarung dengan Sukung. Hal itu semakin menambah amarah Song In terhadap murid pembuat onar tersebut. Dalam perjalanan pulang, ayahnya mencoba meminta maaf atas kesalahan di masa lalu. Ia mengingatkan kembali pada momen ketika Song In mengikuti seleksi nasional Olimpiade tinju. Saat itu sebenarnya Song In hampir menang, tetapi ia sengaja menahan pukulannya sehingga akhirnya kalah. Yong Touch marah besar, padahal ternyata sebelum pertandingan, Song In bertemu dengan seseorang yang menawarkan uang untuk membayar hutang ayahnya dengan syarat ia harus kalah. Yong Touch sebenarnya tahu akan hal itu, sehingga ia dulu menganggap putrinya sebagai seorang pecundang. Namun kini ia sadar bahwa pengorbanan besarnya itu dilakukan demi dirinya, sehingga ia meminta maaf dengan tulus. Song In hanya terdiam menahan tangis mendengar permintaan maaf ayahnya. Keesokan harinya, Sukung dan Omin curiga bahwa sosok bertopeng kucing berasal dari sekolah mereka. Mereka pun memeriksa semua lengan siswa lain untuk mencari seseorang dengan luka di lengan kiri, namun tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya Sukung tanpa sengaja melihat luka di lengan kiri Song In akibat tabrakan dengan murid lain. Saat itulah ia menyadari bahwa Song In adalah sosok bertopeng kucing yang selama ini ia cari. Beberapa waktu kemudian, Sukung mendatangi ruang guru dan dengan sengaja mencengkram lengan Song In yang terluka. Ia menanyakan alasan mengapa Song In menyelamatkannya ketika Jong berusaha menyerangnya. Song In menjawab bahwa ia hanya ingin melindungi Jong agar tidak terjerat masalah hukum. Merasa frustasi, Sukung sempat mencoba mencekik Song In dengan menutup kepalanya menggunakan kantong plastik. Namun ia berubah pikiran ketika melihat brosur mengenai pertandingan tinju festival sekolah. Ia pun memutuskan untuk menantang Song In bertarung di hadapan semua siswa dan guru dengan tujuan mempermalukannya di depan umum. Song In tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu, karena jika menolak, Sukung akan menyerahkan rekaman video saat Jong mencoba menyerangnya ke pihak berwenang. Beberapa waktu kemudian, Jong terlihat berada di atap sekolah dengan niat mengakhiri hidupnya. Untung saja Song In datang tepat waktu dan berhasil menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa neneknya sangat menyayanginya dan memintanya untuk terus hidup. Mendengar kata-kata itu, Jong akhirnya mengurungkan niatnya dan menangis dalam pelukan Song In. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Berita tentang duel antara Sukung dan Song In sudah menyebar luas, tetapi sebagian besar orang belum tahu bahwa sosok di balik topeng kucing adalah guru pengganti. Biang Zini bahkan membagikan topeng kucing kepada para siswa sebagai bentuk dukungan untuk menggulingkan kekuasaan Sukung. Saat pertandingan dimulai, Sukung menggunakan seluruh kemampuan bela dirinya untuk mendominasi pertarungan. Ia bahkan membuat rambut Song In terurai, sehingga semua orang terkejut mengetahui bahwa sosok di balik topeng kucing ternyata adalah seorang wanita.
남자들 머리 길수 있지. 여자였어? 그지 같은 년아. Sukung terus menyerangnya tanpa ampun, tetapi tepat ketika Song-in hampir kalah, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia melepas topengnya di depan semua orang, memperlihatkan bahwa dialah sang petarung bertopeng kucing. Dengan semangat yang membara, ia akhirnya menjatuhkan Sukung hingga berlutut di depan Jong. Song-in kemudian memaksa Sukung untuk meminta maaf kepada Jong, tetapi Sukung dengan keras kepala menolak. Film kemudian ditutup dengan adegan Song-in dan Jong yang akhirnya melaporkan Sukung ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, Mi juga datang memberikan bukti rekaman kekerasan Sukung di sekolah. Beberapa waktu setelah itu, terlihat Song-in sudah meninggalkan Myung High School dan bekerja sebagai instruktur senam di tempat baru. Dengan begitu, film pun tamat. Film ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya soal kekuatan, melainkan keteguhan hati untuk melawan ketidakadilan. Diam hanya membuat kejahatan semakin berani, tapi satu langkah kecil untuk melawan bisa membuat jalan perubahan besar. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan ingatlah, solidaritas serta kepedulian jauh lebih kuat daripada kekerasan.